Kalian beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu ya. Silakan Reza pimpin doa dulu. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk sekarang guru akan cek kehadiran kalian ya. Kita sesi dulu. Alia Nafis, Ayuni, Bella Safira, Mera Astia Afifia, sakit seberapa hari dia sakit? Didi Wulandari, Emawati, Iskara Suciana, Serina Zila Aulandia, Salina Pia, Sandy Meliana, Ulfani Musla, Zaskia Nurgati Zullo. Alhamdulillah. Jadi yang tidak hadir untuk hari ini atas nama Baik Mera Asti Afifia. Jadi bagi Baik Mera Asti kita doakan ya supaya dia cepat pulih kembali, supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita untuk teman berikutnya ya. Dan kalian yang sudah hadir di sini ini sudah menunjukkan bentuk tanggung jawab kalian sebagai seorang peserta didik. Mudah-mudahan bisa meningkatkan untuk tingkat kehadirannya ya. Nah, supaya lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini, kita awali juga dengan menyanyi bersama-sama ya lagu Indonesia Raya. Jadi kalian sudah siap ya? Semangat supaya kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi silakan semangat diri ya, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya ya. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku,
yang saya amati atau mungkin pernah lihat kalian kurang semangat dalam belajar gitu ya. Jadi apalagi misalnya di dalam pembelajaran tertentu kalian ketika sekolah juga mesti akan mengalami hal-hal yang mungkin di luar dugaan gitu kan bisa terjadi gitu. Nah, sekolah itu sendiri juga membutuhkan biaya, butuh kesabaran, benar apa tidak? Ditambah hal-hal lagi mungkin ketika kalian kurang berminat di dalam pembelajaran itu kan, misalnya kalian tidak suka di pembelajaran itu. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Jadi yang pertama itu adalah kalian harus menanamkan rasa suka terhadap pelajaran itu. Karena kenapa? Kalau kalian tidak suka terhadap pelajaran itu, walaupun dirasa dia gampang, tapi akan terasa sulit kan? Benar atau tidak? Ya. Tapi sebaliknya, ketika kalian itu senang terhadap pelajaran itu, walaupun dia sulit, tapi akan terasa gampang. Jadi apa hal yang perlu kalian miliki? Tentunya di sini kalian harus memiliki, menanamkan rasa suka terhadap sesuatu, sehingga ketika kita suka terhadap sesuatu, setidaknya itu akan membuat lebih gampang, lebih mudah gitu kan dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Jadi tolong ingat ya. Jadi ingat yang harus kalian miliki adalah senang terhadap sesuatu itu supaya kalian lebih suka. Dan di samping itu juga akhir-akhir ini yang saya amati itu kalian kurang selektif dalam memilih teman. Karena kenapa? Ketika kalian salah di dalam pergaulan, memilih teman di dalam kelas itu yang memilih Anda, dan sekali lagi itu dengan siapa Anda berteman, dengan siapa Anda bermain, itu akan membentuk sebuah kepribadian Anda. Sebagai contoh, misalnya Sari ini Reza ya, sama Mujib. Mereka itu adalah orang-orang yang baik, ya kan? Orang-orang yang baik, selalu misalnya hadir tepat waktu, ketika diberikan tugas itu selalu mengerjakan, apapun yang dia temukan selalu dia kerjakan, ya. Artinya dia sabar menghadapi itu. Terus saja dia lakukan, dia berteman dengan mereka bertiga. Apa yang terjadi? Kalau kita berteman dengan orang yang baik, orang-orang yang selalu menaati aturan, semakin sering Anda bergaul dengan orang-orang itu, maka akan semakin cepat untuk membentuk sebuah kepribadian yang baik. Tapi sebaliknya, sekarang Anda berkumpul dengan orang-orang yang suka bolos, kemudian meloncat tembok, kemudian mohon maaf sering membicarakan orang lain. Semakin sering Anda bergaul dengan mereka itu, maka akan semakin cepat untuk membentuk pribadi yang tidak bagus. Makanya sekali lagi anak, kalian yang mengarahkan mau bagus, ya silahkan Anda yang mengarahkan dengan siapa Anda bersama. Tentu Anda lebih selektif untuk memilih orang-orang yang baik. Benar atau tidak? Dengan siapa Anda bermain itu kepribadian Anda. Dengan siapa misalnya Anda bermain misalnya dengan yang tidak baik, lama-kelamaan semakin sering Anda bergaul, semakin kuat Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka semakin cepat Anda akan melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik. Senang terhadap pembelajaran itu, harus menanamkan rasa suka terhadap pembelajaran itu, supaya apa yang kalian temui dalam kelas itu juga kalian senang. Dan namanya kita senang kan kita enak untuk mengerjakan. Terus yang kedua juga harus selektif itu dalam memilih teman. Oke, ya ini sudah motivasi untuk kalian. Nah, untuk yang lain kan kita sudah membahas materi tentang apa? Kasus pelanggaran kewajiban. Ada yang masih ingat nggak dengan materi yang minggu lalu? Apa bisa nggak? Kembali dulu. Materinya, iya silakan. Pelanggaran hak merupakan suatu pelanggaran yang melanggar hak orang lain. Melanggar hak orang lain. Ada lagi? Terus? Yuk. Pengingkaran kewajiban adalah suatu tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Nah, yang tidak. Pengingkaran kewajiban adalah dia tidak melaksanakan kewajibannya. Sekarang, siapa yang bisa memberikan contoh mana termasuk contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ayo, bisa saja kalian mencontoh tadi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah dan sebagainya. Silakan. Contohnya. Kasar. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, siapa bisa memberikan contohnya? Angkat tangan. Contohnya? Ya? Bolos. Siapa yang sering bolos? Tidak ada. Ada pernah bolos? Tidak. Alhamdulillah. Khusus untuk kelas 10 KKBT ini memang orang-orang yang baik tidak pernah bolos. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ya. Terus ada
Ya. Siapa lagi? Egois, menang sendiri ya. Yang biasa kalau orang yang menang sendiri itu cepat bukan lama. Itu sayang. Apa lagi? Kurangnya kesadaran diri. Apa? Kurangnya kesadaran diri. Rendahnya kesadaran diri sendiri, gitu kan? Jadi itu apa lagi? Main hakim sendiri. Main hakim sendiri, benar apa tidak? Terus ada lagi? Kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Iya, kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara, betul. Jadi alhamdulillah kalian masih ingat tentang materi kita tentang kasus-kasus pelanggaran hak, baik dari konsep hak dan kewajiban, kemudian kalian sudah bisa memberikan contoh mana pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, khususnya di lingkungan sekolah, gitu. Kalian sudah bisa memberikan contoh dan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, untuk hari ini, materi kita tentang solusi untuk merumuskan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, jadi adapun untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita selesaikan hari ini adalah Sarif, silahkan coba dibaca itu kita tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk hari ini. Yang pertama itu adalah setelah kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning berbasis masalah, maksudnya tujuannya adalah kalian dapat yang pertama mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini ada dua tujuan yang ingin kita selesaikan. Melalui problem based learning, kalian itu nanti yang pertama bisa menganalisis solusi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban secara kreatif, kritis, dan metodis. Yang kedua adalah kalian itu nanti bisa merumuskan solusi untuk memecahkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban secara kreatif. Jadi penting kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini karena sekali lagi yang namanya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu sering kalian temukan. Jadi nanti ketika misalnya menemukan kasus-kasus pelanggaran itu setidaknya ada solusi yang kalian berikan, gitu ya. Jadi penting sekali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Nanti jadi ketika sekali lagi ada sebuah kasus-kasus yang kalian temukan, kalian bisa memberikan sebuah solusi sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, sudah diingat untuk tujuan pembelajaran hari ini? Ya. Selanjutnya yang berikutnya, nah untuk penilaian, karena untuk penilaiannya di sini ibu guru mengambil 3 penilaian, ya. Jadi tolong dicermati anakku semua. Jadi untuk penilaian pada proses pembelajaran hari ini adalah yang pertama pengamatan sikap. Sekarang di pengamatan sikap itu apa yang akan dinilai oleh ibu guru? Yang pertama itu guru dapat melakukan observasi. Observasinya itu yang pertama itu nanti mencatat hal-hal yang tampak dan terlihat dari aktivitas peserta didik seperti bagaimana kolaborasimu atau bentuk kerjasamamu, kemudian bagaimana bentuk antusiasmu atau semangatmu dalam belajar, kemudian berani menyampaikan pendapat, kemudian sikap menghargai teman yang berbeda dan kemudian tanggung jawab ketika diberikan tugas. Itu untuk pengamatan sikap. Sudah bisa dipahami? Jadi bagaimana menghargai juga itu masuk kategorinya sikap ya aku. Terus untuk yang kedua itu adalah asesmen pengetahuan. Nah, jadi untuk asesmen pengetahuan itu berupa tes akhir pembelajaran menggunakan soal pilihan ganda. Jadi nanti di kegiatan akhir itu kalian ibu guru minta untuk menjawab soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Dan untuk penilaian yang terakhirnya itu adalah di pengamatan keterampilan nanti ibu guru pengamatan keterampilan ketika kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi sudah paham tentang penilaiannya? Sudah paham ya. Oke. Sekarang kita akan berlanjut kepada ibu guru akan memberikan sebuah pengantar tentang kasus-kasus pelanggaran tentang solusi untuk merumuskan. Jadi setelah
kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban itu kan sering kita temui di media cetak, di media elektronik, bahkan di lingkungan sekitar kita pun gitu kan sering yang namanya terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi jika dibiarkan, ya kan, jika dibiarkan akan memunculkan nanti bentuk-bentuk penyimpangan, bentuk-bentuk pelanggaran atau bentuk-bentuk pengingkaran yang lebih jauh lagi, gitu, yang lebih banyak lagi. Gitu. Jadi makanya oleh karena itu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dibutuhkan sebuah solusi, gitu. Dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Karena kalau sudah tidak dicarikan solusi kan orang enak untuk melakukan sebuah pelanggaran, gitu kan, enaknya untuk melakukan penyimpangan dan sebagainya. Makanya harus dibutuhkan sebuah solusi. Nah di sini ada dua untuk pencegahannya. Yang pertama itu yang namanya preventif. Pernah kalian dengar? Preventif, ada yang namanya represif. Preventif, kalau dalam bahasanya ini sedia payung sebelum hujan, kayak gitu kan, supaya tidak terjadi. Dicegah dulu kayak gitu kan, itu namanya preventif, pencegahan dulu sebelum terjadinya. Jadi dicegah dulu bagaimana caranya supaya tidak terjadi yang namanya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu kan tentunya di sini yang pertama itu kan melalui sosialisasi, gitu kan. Sosialisasinya bisa di lingkungan sekolah, kemudian bisa menayangkan 4 video. Jadi betul-betul kalian nanti mengamati videonya itu nanti karena di LKPD-nya itu kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi sebelum guru membagi kelompok, silakan ibu guru dulu yang pertamanya adalah menayangkan kalian video itu. Jadi semua harus menyimak video itu. Karena kan nanti belum tentu kalian akan mendapatkan video itu. Jadi semuanya harus dicermati secara teliti tentang video yang akan ibu guru tayangkan. Sudah siap? Jadi silakan buku, kemudian pulpennya, siapa tahu ada hal-hal yang ingin dicatat silakan. Sekarang kan. Pemirsa, peristiwa bullying atau perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat. Korban dianiaya oleh pelaku. Aksi bullying atau perundungan oleh pelajar di sekolah kembali terjadi. Video perundungan viral di media sosial Twitter yang diunggah akun Cafe Gaib Salman Roa. Dalam video tersebut, korban dipakaikan helm kemudian dipukuli dan ditendang hingga terjatuh. Bahkan nyaris pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Video berdurasi 20 detik tersebut menjadi perbincangan di kota Bandung karena peristiwa perundungan terjadi di SMP Prospektur Rahman, Ujung Berung, kota Bandung. Atas kasus ini pihak sekolah bersama polisi melakukan mediasi di sekolah. Mediasi menghadirkan korban, ID, dan pelaku MA. Selain itu ada pihak orang tua dan keluarga korban dan pelaku. Dalam mediasi kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Namun proses hukum di kepolisian masih tetap berlanjut. Usai mediasi di sekolah, pelaku dan korban serta keluarga dan pihak sekolah langsung diperiksa di Polsek Ujung Berung untuk dimintai keterangan. Dalam proses penyidikan perkara ini, karena tidak ada apakah, mungkin terus selanjutnya bisa akan membuat karena Kamis tanggal 16 tepatnya di jam 3 pembelajaran kami. Saat guru sedang keluar kelas, mereka mengatakan melakukan permainan pukul helm yang dipakai. Kita buka tentang pukul helm, tapi ada salah satu mereka yang dalam permainan itu menggunakannya dengan kaki, menggunakan ini yang mengakibatkan si korban itu menjadi pusing kepalanya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke video yang kedua ya. Jadi silahkan betul-betul kalian simak untuk video berikutnya. Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur rekonstruksi kasus pembunuhan sadis yang dilakukan seorang pria kepada kekasihnya dengan cara dicekik. Dari hasil rekonstruksi, polisi menemukan fakta baru bahwa pembunuhan tersebut direncanakan. Rekonstruksi kasus pembunuhan dengan tersangka Salim Yuda Prawira dan korban Wahyu Nurmadani digelar pada Kamis sore. Karena alasan keamanan, rekonstruksi pembunuhan digelar di Komplek Asrama Polisi sebagai pengganti tempat kejadian perkara rumah korban di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember.
Pelaku memperagakan 31 adegan pembunuhan secara detail, mulai dari masuk rumah korban melewati jendela kamar, memeriksa lemari korban, bersembunyi di balik gantungan pakaian, mencekik dan menyimpang mulut korban hingga memastikan korban tewas. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi menemukan fakta baru bahwa pembunuhan sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Salah satunya pelaku menyiapkan sarung tangan dan memarkir sepeda motor jauh dari rumah korban. Hasil temuan selama pemeriksaan terdapat juga fakta baru yang ditemukan oleh teman-teman penyidik. Awalnya kita mengenakan pasal 338 yang baru ini dari hasil bukti elektronik yang kita amankan dari tersangka, kita mendapatkan temuan bahwa kasus pembunuhan ini terjadi dengan direncanakan. Jadi pasal 340 yang kita kenakan. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat. Oke, itu untuk video yang kedua. Sekarang kalian simak untuk video yang ketiga ya. Pemirsa, 13 warga desa Sukanegara, Kecamatan Puncang, Kabupaten Lebak, Banten ditangkap oleh aparat Polres Lebak. Penangkapan dilakukan setelah 13 orang itu mengeroyok 7 warga Kecamatan Cipanas. Tanpa perlawanan, aparat Polres Lebak, Banten menangkap 13 warga desa Sukanegara, Kecamatan Puncang, Kabupaten Lebak di tempat tinggal yang masing-masing. Penangkapan ke-13 orang itu merupakan buntut dari aksi main hakim sendiri yang terjadi pada hari Minggu 8 Mei lalu terhadap 7 warga desa Cipanas. Para tersangka kemudian dibawa dengan mobil ke Polres Lebak untuk menjalani proses hukum. Menurut aparat, aksi main hakim sendiri yang dilakukan Sebelumnya kejadian beberapa kejadian terkait masalah pemberian ternak di sekitar desa tersebut. Jadi ini terjadi kecurigaan, setelah itu diikat dibawa ke salah satu warga dan itu dilakukan pengeroyokan. Aksi main hakim sendiri tidak dikenakan secara hukum, apalagi dalam kasus ini warga tidak menemukan bukti dari. Itu video yang terakhir. Jadi tetap semangat anakku ya. Jadi ini adalah video yang keempat, tolong disimak ya. Nah, kalian sudah menonton videonya. Untuk yang sekarang silakan kita akan membentuk kelompok ya. Jadi silakan kita membentuk kelompok secara heterogen saja, di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan bentuk kelompok dulu ya. Silakan. Oke, silakan dulu dengan kelompoknya sudah terbentuk ya. Sekarang ibu akan membagikan kalian tugas kerja peserta didik ya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan tugasnya di sini ya. Jadi ibu guru akan bagikan, setelah ibu guru bagikan silakan diskusikan dengan teman-temannya sesuai dengan video yang didapat. Jadi video yang pertama itu yang membahasnya nanti kelompok 1 ya. Begitu juga dengan seterusnya. Video yang kedua yang dibahas oleh kelompok 2, video ketiga untuk kelompok 3 dan video keempat itu untuk kelompok 4 ya. Jadi ini adalah hemat videonya. Jadi silakan diskusikan dengan teman-teman.
untuk capaiannya, untuk tujuannya, kemudian alur jenjang pembelajarannya sudah ada di sini. Dan di lembar ketiga itu sudah ada nanti lembar kerja sekali di sana ada petunjuk pengerjaan. Silakan kalian bisa baca di sana ya. Jadi di sana di poin 5 itu, di poin 5 sudah ada rumuskanlah penyelesaian masalah dari kasus yang kalian kaji. Di sana ada 3 hal yang harus kalian selesaikan. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Sudah paham dengan tugasnya? Paham? Jadi guru kasih kesempatan untuk menyelesaikannya selama 20 menit. Nanti kita presentasikan setelah kalian selesai mengerjakan dosen itu ya. Siap. Mulai dari sekarang. Bisa dicari bahannya iya bisa, silahkan kalian juga bisa mencarinya dari berbagai sumber yang lain, bisa dari buku paket yang ada di yang warna oranye itu. Di sini ada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya itu, nanti bisa ke solusinya di sana kalian coba. Terus bisa kalian juga menggunakan HP. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, bisa dari HP-nya, gitu, cari dari HP-nya, dari buku paket itu terkait dengan misalnya solusi permasalahan yang kalian ambil. Silakan. Bisa dari buku paketnya itu yang ini. Dari kasus pelanggaran hak kerangkaian ini kan ada solusinya di sana. Kasus pelanggaran haknya bisa ada solusinya di sini. Ini pelanggaran dan menyumpal mulut korban. Jadi saling mengingatkan teman-teman ya. Jadi video yang sudah ditonton itu Dicekik dan menyumpal mulut korban. soal nomor 1. Jadi yang untuk yang 2 ini untuk kelompok.
Ya, jadi dipersiapkan juga, nanti kan kalian akan presentasi, dipersiapkan juga untuk pertanyaan setelah 3 hari gitu ya. Jadi silakan selesaikan dulu ini. Apa sih intinya yang pertama itu, kemudian yang kedua itu beri tanggapan. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kasus atau video yang kalian tonton. Nanti berikan solusi. Jadi solusi itu tidak mesti dari apa juga dari pendapat kalian juga bisa kan, tapi merumuskan solusi dan secara kreatif, kritis, inovatif terkait dengan kasus ini kan pendapat kalian. Ya. Kreativitas kalian saja gitu ya. Terus 2 tanggapan dari hilangnya nyawa korban, karena tentu saja membisikkan duka yang mendalam. Tumbuhan rasa percaya diri. Laporkan kepada pihak yang berwenang.
saat rasa kecewa tersebut sakit? Baik, dari hasil pengamatan kelompok kami, terlihat di video tersebut terjadinya kasus perundungan yang dilakukan oleh siswa SMP kepada temannya. Korban dipakaikan helm, lalu dipukuli serta ditendang yang menyebabkan korban pingsan. Dan kejadian itu terjadi saat guru tidak ada di kelas. Baik, dari kasus ini ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melawan kasus bullying? Baik, cara mencegah bullying adalah yang pertama, menunjukkan prestasi, jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan, serta laporkan kepada pihak berwenang. Ada pertanyaan lagi? Saya dampak dari kasus yang sudah diamati. Dampak dari bully adalah dapat mengakibatkan depresi, gangguan kecemasan, terjadinya bunuh diri. Ada pertanyaan lagi?
Bagaimana peran guru dalam mengatasi bullying? Baik, yang pertama adalah membangun pedoman yang tegas dan jelas kepada bully, ciptakan suasana yang hangat, hubungan yang saling mendukung, buat kesepakatan dengan siswa tentang konsekuensi bully, melakukan mediasi serta mengurangi jam kosong. Ada pertanyaan lagi? Dan gajah. Apa solusi agar tidak terjadi bullying? Membangun konsep diri yang baik, dan katakanlah dengan penuh mencegah anak menjadi pelaku, bukan rasa percaya diri korban kepada pihak yang berwenang. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapannya nanti untuk kelompok berikutnya itu karena di sana kan sudah ada 3 pertanyaan. Jadi harapannya sekali lagi untuk kelompok berikutnya membacakan semua pertanyaan atau pertanyaan itu nanti kalian jawab. Tanggapan kalian nomor 1, nomor 2 dan nomor 3-nya itu. Jadi itu ya. Jadi untuk kasus bullying ini sekali lagi jangan sampai dia terjadi karena dampaknya itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi untuk kelompok yang berikutnya lebih semangat lagi, dan untuk kelompok 1 sebenarnya sudah istilahnya semua sudah berpartisipasi gitu untuk proses diskusi ini. Cuma sekali lagi lebih difokuskan lagi gitu untuk pertanyaan 1, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga karena kita membahas solusi perumusan. Jadi kita minta untuk mendengarkan bagaimana sih solusi yang diminta untuk merumuskan kasus-kasus pelanggaran sesuai dengan video yang ditonton tadi itu ya. Jadi biar kita tahu bagaimana sih solusinya dari kelompok ini terkait dengan presentasinya hari ini. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Makasih yang untuk kelompok 1. Silahkan maju kelompok 2-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari video yang sudah diamati, video tersebut menceritakan tentang pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang pria kepada kekasihnya dengan cara dicekik dan menyumpal mulut korban. Pembunuhan itu sudah direncanakan secara detail oleh sang pelaku, dan kasus itu pun termasuk ke dalam kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan dilakukan dikarenakan sang pelaku cemburu kepada korban karena mempunyai kekasih yang lain. Menurut tanggapan dari kelompok kami, membunuh itu bukanlah hal yang baik, tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri, karena hukumnya cukup berat. Dampak yang ditimbulkan dari kasus pembunuhan ini yaitu yang pertama, hilangnya nyawa korban, karena menyisikan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Yang kedua, hilangnya sumber penghasilan keluarga, apalagi jika korban adalah tulang punggung keluarga. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan yaitu faktor utama pemicu pembunuhan adalah konflik sosial emosional karena seseorang merasa kecewa, sakit hati, atau dendam kepada orang lain. Secara ekstrimnya, pelampiasan sakit hati, dendam, atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh orang lain. Solusi atau upaya untuk mencegah pembunuhan menurut kelompok kami. Pertama, pelaku harus diberikan sanksi yang setimpal karena sudah melakukan perencanaan pembunuhan. Yang kedua, hindari sikap egois. Yang ketiga, memberi maaf atau berani meminta maaf jika memang salah. Yang keempat, harus mempunyai pikiran yang positif. Yang kelima, jangan mudah marah dan emosi. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya?
Rupanya pembunuhan berencana tidak mengharuskan atau mewajibkan adanya motif. Ada lagi? Apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan? Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, bela diri, dan sebagainya. Ada lagi? Bagaimana cara kita menghindari pembunuhan? Cara mana dan egois, emosi adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan, khususnya pembunuhan. Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana hukum dari pembunuhan? Hukum dari 138 KUHP, barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara bahkan seumur hidup. Ada lagi? Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita koreksi dari penampilan kelompok 2 ini ya terkait dengan pembunuhan. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan terkait dengan pembunuhan kepada solusinya nanti ya. Jadi tadi solusi yang saya dengar itu sedikit tentang mau meminta maaf gitu ya. Dan apa ya Iyun yang namanya mau meminta maaf itu korban, apalagi dibunuh itu sampai hilang nyawanya seseorang, saya rasa agak susah untuk memaafkan memaafkan orang lain. Kalaupun kita sudah meminta maaf, ya bisa-bisa saja, tapi untuk memberikan maaf karena apalagi ini hilangnya nyawa seseorang gitu kan agak susah mungkin untuk memaafkan. Makanya nanti untuk sanksi pidananya itu kan, apalagi ini sudah perencanaan pembunuhan gitu kan, tidak disengaja, otomatis nanti untuk dari sanksi atau pidana yang akan dijatuhkan itu kan lebih berat. Karena apa? Sudah perencanaan, ya? Sudah perencanaan pembunuhan loh. Berarti kalau sudah perencanaan pembunuhan sudah siap kapan, bagaimana, cara saya seperti apa, kan ini lagi dicekik gitu kan, gara-gara cemburu gitu kayak. Jadi mudah-mudahan kalian itu semua tidak sampai seperti itu. Kalaupun nanti kalian pacarannya ya pacaran senang saja, jangan sampai nanti hilangnya nyawa seseorang dan masa depan bagi mereka yang melakukan pembunuhan itu kan sudah tidak ada, mendekam di dalam penjara gitu ya. Jadi memang solusinya kalau kita tidak melakukan tetap akan ditindak karena apa? Dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu. Sekali lagi pesan ibu guru, kalian yang masih remaja, anak ini, jadi silakan harus bisa menjaga diri gitu kan. Jangan sampai ketika pun kalian terjadi miskomunikasi dengan teman dekat guru, jangan sampai nanti kamu berpikiran untuk bisa melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Itu sudah merugikan diri kamu sendiri, merugikan orang lain, sudah melanggar hukum, sudah melanggar norma agama. Jadi seperti itu ya untuk kelompok. Jadi sudah untuk jawabannya sudah cukup baik. Kemudian dia sudah berpartisipasi. Kemudian dalam kerja sama kelompok itu juga sudah baik. Dan begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain sudah memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan gitu, sudah cukup baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sekarang lanjut ada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Video yang kami amati yaitu tentang Menhakim sendiri. Dan kami akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pertanyaan yang pertama, ceritakan kembali permasalahan yang kami amati. 13 warga Sukanegara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten ditangkap oleh Polres Lebak karena main hakim sendiri.
Penangkapan itu terjadi karena telah mengeroyok warga dari Kecamatan Cipanas. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Mei 2022. Peristiwa itu terjadi karena 13 orang warga Sukanegara ini mencurigai gerak-gerik para korban. Karena di desa pelaku sering kehilangan ternak. Pertanyaan yang kedua, berikan tanggapan kelompok Anda terhadap kasus tersebut. Tanggapan dari kelompok kami yaitu seharusnya masalah tersebut bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan persaudaraan, tanpa melibatkan kekerasan dari kedua belah pihak, bukannya malah main hakim sendiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, rumuskan solusi untuk memecahkan kasus tersebut. Upaya pencegahan dan solusi tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan dengan dua langkah, antara lain yang pertama preventif, yaitu keadilan masyarakat dengan himbauan dan penyuluhan hukum dan melakukan patroli rutin. Yang kedua represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dan menyerahkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Apakah main hakim sendiri bisa dipidana? Bisa dipidana karena bisa merugikan kedua belah pihak. Silakan. Bagaimana cara kita biar tidak main hakim sendiri? Yaitu dengan cara musyawarah dan dilaksanakan secara kekeluargaan. Lagi. Apa dampak dari main hakim sendiri? Dampak yang akan ditimbulkan ketika main hakim sendiri yaitu kedua belah pihak akan mendapatkan kerugian. Ada lagi? Silakan. Penyebab terjadinya main hakim sendiri. Penyebab terjadinya main hakim sendiri yaitu ada rasa egois dan salah pahaman antara kedua belah pihak. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum. Ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ini kita tanggapi dulu untuk kelompok 3 kasusnya tentang main hakim sendiri. Coba sekarang kita tanya, setuju nggak kelompok ini dulu secara keseluruhan dengan main hakim sendiri? Setuju nggak? Tidak. Tidak setuju ya? Tidak. Yang lain gimana? Tidak. Kampung kalian misalnya terjadi pencurian, kira-kira dilaporkan atau mungkin langsung main hakim sendiri? Dilaporkan apa tidak? Coba mungkin ada di kampungnya yang pernah melihat misalnya ada pencuri kemudian langsung masyarakat itu melakukan pengeroyokan. Ada nggak? Ada? Ada apa tidak? Nah coba yang ada, gimana kamu melihatnya dari segi si korban itu ketika dia dikeroyok? Gimana perasaan kamu? Kasihan. Kan dia bersalah. Berarti kalian setuju dengan main hakim sendiri? Kasihan gitu. Sebenarnya apapun alasannya gitu kan, apapun alasannya yang namanya main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan karena melanggar gitu kan. Cuma yang namanya masyarakat gitu ya, seperti yang disajikan oleh kelompok 3 itu terkait dengan apa istilahnya masih diduga gitu kan, masih diduga tentang apa istilahnya mau melakukan pencurian. Yang namanya masih diduga kan belum tentu akan melakukan gitu kan, ini masih diduga saja. Jadi ingat itu, jangan sampai kamu melakukan pengeroyokan itu kalau memang tidak ada bukti, belum ada bukti. Makanya belum ada bukti kemudian nanti kamu melakukan pengeroyokan karena buktinya kan kamu juga yang ditangkap, itu juga yang apa istilahnya diberikan pidana. Nah, jadi sekali lagi main hakim sendiri apapun alasannya tidak diperbolehkan. Silahkan kepada pihak yang berwajib, mulai dari RT-mu, mungkin ke kadusmu, mungkin langsung ke kepala desanya dan sebagainya. Jangan sampai gara-gara kamu main hakim sendiri bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, kamu yang masuk penjara atau orang itu yang akan masuk penjara. Jadi untuk kelompok 3 ini sudah mencoba mempresentasikan hasilnya terkait dengan main hakim sendiri. Tapi sekali lagi jangan sampai kalian melakukan main hakim sendiri karena itu sudah melanggar hak asasi seseorang sekaligus juga mengingkari
apa istilahnya kewajiban kalian itu di ranah hukum. Tidak boleh kita melakukan menghakimi sendiri. Tolong ingat anakku ya. Jadi silahkan kamu laporkan saja langsung gitu kalau ada memang misalnya sudah ketangkap, mungkin bukan kalian, mungkin orang-orang yang di sana itu jangan sampai dia melakukan main hakim sendiri. Cukup untuk rapat 3? Cukup, silakan tepuk tangan dulu. Untuk rapat terakhir, kelompok pamungkas, silakan. Silakan, kelompok pamungkas. Kayaknya ini kalau saya lihat dari tadi untuk tayangan video yang keempat itu senyum-senyum, mungkin ada sesuatu yang menarik di video yang sudah ya. Mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus perundungan. Dari video tersebut terlihat bahwa ada terjadinya aksi perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswi SMP yang dilakukan terhadap siswi lainnya. Dalam video tersebut terlihat pelaku menganiaya siswi lainnya hingga tersungkur dan kejadian tersebut menurut saksi mata terjadi di alun-alun Kauman, Semarang, dan diketahui bahwa siswi tersebut masih berumur sekitar 13 sampai 14 tahun. Aksi tersebut terjadi pada Selasa 24 Mei 2023 sekitar pukul 11. Perundungan itu dilatar belakangi oleh kesalahpahaman antar korban dan pelaku. Dan diketahui pelaku merupakan kakak kelas korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka dan memar pada wajahnya. Menurut kelompok kami, hal tersebut tidak patut dicontoh karena hal tersebut dapat menyebabkan rasa trauma yang mendalam, merusak mental, dan kemudian korban bisa jadi memilih untuk mengurung diri dan tidak bersosialisasi dengan orang lain. Solusi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah perundungan yaitu lebih selektif lagi dalam memilih teman. Pilihlah teman yang bisa menerima apa adanya. Semua permasalahan tidak harus diselesaikan menggunakan kekerasan. Tumbuhkan rasa percaya diri. Jadikan hal tersebut menjadi rasa penyemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, jika sudah kelewatan, maka bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ada yang mau dipertanyakan? Apa efek negatif dari perundungan? Ya, lebih kepada dampak negatifnya ya. Apa sih dampak negatifnya dari hasilnya? Dari perundungan. Satu, pernah jadi korban kekerasan di rumah. Dua, tidak percaya diri. Tiga, terlalu dibebaskan orang tua. Empat, ingin menjadi populer. Ada lagi? Ada yang ingin di Bagaimana dengan perundungan? Peran sekolah dalam mencegah bullying bisa dilakukan dengan membentuk karakter anak. Bagaimana peran guru untuk mencegah perundungan di sekolah? apa sih peran seorang guru gitu? Hal yang penting yang harus dilakukan pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru siswa. Kalau gitu sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya amati gitu yang kaitannya dengan video perundungan yang keempat itu mungkin ada yang lucu yang dilihat itu sebenarnya kalau dilihat dari dampaknya itu ya karena memang dia dijambak yang tadi itu makanya apa istilahnya rambutnya sampai seperti itu kemudian nanti langsung ke ini ke punggungnya gitu kan jelas dampaknya nanti kepada si korban itu ya makanya dampak negatifnya itu perlu saya tuliskan yang itu kan jadi dampak negatifnya itu kan dia takut untuk masuk sekolah lagi gitu kan jadi takut dengan ketemu dengan kakak kelasnya itu apalagi di dalam kasusnya itu kan dikeroyok oleh 3 kakak kelasnya itu kan 3 kakak kelas kemudian 1 orang sampai dijambak kemudian ditendang sampai ini punggungnya juga memar-memar itu sudah masuk pelanggaran hak gitu jadi jangan sampai kalian melakukan itu cuman ini yang menarik dari kelompok 4 yang tadi itu dia sarannya atau solusinya
setiap permasalahannya itu jangan sampai dilakukan dengan cara kekerasan. Itu yang memang patut kita tiru untuk kelompok 4 ini ya. Dari solusinya kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, dari itu yang bagusnya untuk kelompok yang 4 ini dia sudah bisa memberikan solusi bahwa setiap permasalahan itu jangan sampai dilakukan dengan kekerasan, walaupun itu salah paham masih bisa diajak untuk melakukan kerjasama perundingan kayak gitu. Kita nanya baik-baik, tidak semua permasalahan itu kita selesaikan dengan cara kekerasan. Margatila, ada yang ditanyakan lagi? Margatila, silakan. Tidak ada? Jadi cukup untuk presentasi kita hari ini. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Jadi untuk kerjasama timnya Ibu Guru memberikan penilaiannya itu bagus karena setiap kelompok itu sudah bisa melakukan kerjasama dengan di kelompoknya itu bisa memberikan ide, masukan, ada yang mengerjakan menulis, ada yang membaca. Jadi semua berpartisipasi untuk kerjasama timnya. Untuk semua kelompok saya kasih A semua ya. Ketepatan dalam analisisnya ada beberapa yang keliru tapi sudah kita luruskan gitu ya. Kemudian untuk penggunaan bahasa sudah baik juga. Kemudian untuk gaya dan perilaku, walaupun tadi ada beberapa yang senyum-senyum gitu, jadi tidak apa-apa. Jadi untuk kegiatan presentasi berikutnya lebih disiapkan lagi, jadi lebih dibagi tugas lagi gitu ya. Jadi ini adalah sebagai evaluasi Ibu Guru terkait dengan kegiatan presentasi kita pada pagi hari ini. Tapi pada dasarnya semuanya sudah berjalan lancar. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, ya. Jadi sekarang karena kadang sudah presentasi yang kami itu, jadi supaya lebih heboh lagi untuk yang terakhirnya di kegiatan ini kita melakukan ice breaking ya. Jadi ice breakingnya itu sekarang menyambung kata. Jadi untuk materi untuk ice breaking kita hari ini adalah menyambung kata. Jadi setiap kelompok itu secara bergiliran ya satu persatu untuk menyambung kata. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oke, menyambung kata Pancasila ya. Jadi nanti ini kita kasih tepuk tangan kalau dia bisa menyambung kata Pancasila secara baik dan benar ya. Kita mulai sekarang untuk kelompok 1. Pancasila. 1. Yang Maha Esa. Kemanusiaan. Indonesia 4. oleh hikmah permusyawaratan perwakilan 5. bagi seluruh Rakyat Indonesia. Jadi kalau lebih fokus lagi, satu orang satu kata. Kita kasih nilainya 85 untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan kita mulai. Fokus lagi, jadi fokus lagi. Fokus, 1, 2, 3 mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Rakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Mulai. Kelompok 3, silakan mulai. Pancasila. Maha Esa 2. Yang dan beradab. 3. Rakyatan yang Dipimpin hikmah dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Oke, ada lagi. Mana tadi kemudian tadi sempat digini-gini. Jadi kelompok 5 untuk kelompok 3. Oke, kelompok pamungkas. Kelompok terakhir menyambung kata Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. manusia. yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Lagi di dalam pembelajaran ini adalah speaking kita untuk hari ini. Nah, untuk kegiatan diskusi kita cukupkan. Jadi silahkan duduk kembali ke posisi semula yang tadi. Silakan. Sudah hari ini, sudah semuanya. Nah, untuk di kegiatan hari ini sekarang kita akan merumuskan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk hari ini siapa yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Yun, silakan simpulkan. Pembunuhan adalah tindakan kejahatan yang bisa menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan dengan berbagai cara. Seperti pada kasus yang sudah kita amati, di sana kan membahas tentang seorang pria yang membunuh kekasihnya cuma karena rasa cemburu. Padahal itu kan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Jadi kasihan juga buat keluarga korban. Oke, bagus. Ada lagi yang menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo. Silakan Bully adalah bentuk tindakan negatif atau agresif yang menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain. Ya, terus ada lagi yang menyimpulkan? Silakan Hafiza. Perundungan tidak seharusnya dilakukan dengan motif apapun. Setiap pihak harus menghargai dan menghormati hak pilihan dan prinsip yang dimiliki masing-masing individu. Peran keluarga juga sangat penting dalam mendidik anak-anak, tidak hanya dibebankan kepada pihak sekolah saja. Oke, ada lagi yang menyimpulkan? Ya, Eja. Seharusnya setiap masalah harus diselesaikan secara musyawarah dan persaudaraan. Biasanya malah dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Oke, ada lagi? Berarti untuk hari ini kalian sudah bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi terkait dengan kasus-kasus yang kalian amati, tentu untuk solusinya kan berbeda-beda, gitu kan? Tergantung dari masalahnya. Misalnya kayak perundungan, berbeda lagi solusi yang ditawarkan. Tapi kan bisa saja mulai misalnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, bisa saja mulai dari yang pertama itu kalian yang mempunyai peran. Misalnya terjadi nanti kasus perundungan di dalam kelas, jangan sampai kamu menonton saja begini. Berarti penonton itu sudah membenarkan bahwa kasus perundungan itu boleh. Gitu. Setidaknya kamu ada usaha mungkin melaporkan atau memberitahu kepada misalnya guru kelas atau mungkin bapak ibu guru BP atau mungkin kepada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu supaya tidak terjadi yang namanya perundungan itu. Makanya seperti yang sudah disampaikan tadi, betul peran dari sekolah itu sesuai dengan kelompok 4 itu memberikan sosialisasi kepada peserta didik supaya dia tidak melakukan sebuah perundungan. Kayak kasus pembunuhan, walaupun tidak dilaporkan memang betul, jadi harus dia diberikan sanksi. Karena apa? Dia sudah menghilangkan nyawa seseorang, gitu kan? Dia sudah mengambil hak orang lain, melanggar hak orang lain. Tentu apalagi dengan kasus pembunuhan yang direncanakan itu harusnya diberikan sanksi yang setimpal karena memang sudah perencanaan. Apalagi ini kasusnya hanya sepele gitu kayak cemburu gitu. Jadi perlu juga kalian menanamkan pendidikan agama supaya nanti ketika sudah ada pendidikan agama itu jangan sampai nanti kita bisa menghilangkan nyawa seseorang. Jadi kayak gitu ya. Kemudian kasus perundungan itu tidak perlu diselesaikan dengan cara kekerasan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Reza yang tadi itu, silahkan apapun permasalahannya usahakan selesaikan dengan cara musyawarah, gitu kan? Tidak langsung dengan kekerasan. Karena kalau sudah kekerasan lain lagi pesannya. Cukup untuk hari ini. Jadi sekali lagi untuk pembelajaran hari ini supaya tidak terjadinya yang namanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu perlu adanya tindakan preventif dan represifnya itu. Preventif itu dilakukan pencegahan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah atau mungkin pihak keluarga atau pihak yang berwenang supaya
supaya tidak terjadi yang namanya kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Melalui apa Bu Guru? Bisa saja melalui sosialisasi, kan? Melalui iklan-iklan layanan masyarakat. Jadi supaya orang tahu, atau mungkin taat pajak. Pajak itu kan bayar pajak kewajiban kalian, kan? Jadi supaya taat pajak ada iklan. Bayarlah pajak tepat waktu. Kan itu sudah apa istilahnya mengingatkan kita supaya tidak terjadi yang namanya kasus pengingkaran kewajiban kalian sebagai seorang warga negara. Kemudian yang agresifnya sesudah terjadinya pelanggaran itu, jadi harus diberikan sanksi supaya istilahnya memberikan efek jerah supaya seseorang itu dia tidak melakukan pelanggaran kewajiban. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana rasanya pembelajaran hari ini anak-anak semua? Menyenangkannya di mana? Ci, di mana menyenangkannya hari ini? Kamu senang nggak belajar PKN hari ini? Senang. Cari gimana? Senang? Senang nggak? Nazila senang apa enggak? Senang. Ofiza? Ada nggak manfaat yang dirasakan untuk pembelajaran? Ada. Banyak. Apa manfaat yang bisa kamu rasakan? Untuk tidak main hakim sendiri ya. Oh, tidak main hakim sendiri. Tidak jadi orang egois. Oke, betul. Tidak membuli teman. Banyak sekali ternyata manfaat yang bisa dirasakan oleh kalian terkait dengan materi kita hari ini. Maka sebelum kita mengakhiri di sini kalian Guru kasih soal. Jadi silakan diselesaikan selama 5 menit. Di sini ada soal, ya, ada soal langsung dijawab di sini. Jumlah 5 soal, jadi langsung dijawab anakku ya. Jadi soalnya pilihan ganda, langsung jawabannya di sini ya. Silakan kerjakan sendiri ya. Jangan lupa tulis namanya, kelasnya sudah ada 10 KKBT di sana, tinggal tulis namanya saja. Silakan. Ayu ini tidak belum, Sani belum ya. Siapa lagi yang belum dapat? Sudah.
Jadi silakan tugasnya itu dikumpulkan sama tugas kelompoknya itu dikumpulkan semuanya ya. Jadi biar ibu guru bisa memberikan penilaian nanti terkait dengan hasil tugasnya tadi. Dikumpulkan itu ya. Kumpulkan. Udah? Gampang itu samanya. Tugas kelompoknya dipisahkan ini. Tugas kelompoknya di situ. Tugas kelompoknya. Silakan. Gampang itu samanya. Ayo ini. Tugas kelompoknya. Tugas Tugas kelompoknya di sini. Yang lihat PD-nya. PD-nya sudah semua ya. Sudah semua ya. Ada yang belum? Sudah, ada PD-nya di sini. Dari kalian sudah menyampaikan dalam pembelajaran hari ini, atau mungkin ada beberapa hal yang belum disampaikan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semua ya untuk hari ini. Jadi tugas kalian untuk minggu depan, jadi masih ada, yaitu kalian ibu guru minta untuk membuat sebuah proyek tetap dengan kelompoknya yang ini ya. Kalian membuat sebuah poster atau bisa dalam bentuk video terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak. Tapi yang diminta itu adalah nanti kalian di tugas poster itu, di tugas video itu adalah membuat solusi. Jadi solusi untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi tolong ingat anakku ya, tugas kalian minggu depan itu adalah membuat sebuah poster atau membuat sebuah video tentang solusi untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi jangan lupa belajar, ulangi pelajaran di rumah hari ini terkait dengan solusinya ya. Jadi ingat tugasnya minggu depan dan kita akan langsung presentasi. Baik untuk hari ini kita cukupkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi supaya lebih bermanfaat lagi, kita minta ketua kelas dari Reza untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Reza. Berdoa mulai. Alhamdulillah untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah.